kecil Ruben Onsu dan Sarwendah. Seiring berjalannya waktu, kasih sayang Ruben dan Sarwendah yang dituangkan kepada putranya itu terus terlihat tanpa membandingkan antara kedua putri kandungnya, baik Thalia maupun Tania. Namun di tengah kebahagiaan yang tengah berselimut pada keluarga kecil mereka, terbersit sebuah kabar terbaru dari Bertrand Peto yang cukup menghebohkan dan mengundang kontroversi. Bagaimana tidak, di usianya yang telah memasuki usia 13 tahun, putra Ruben Onsu tersebut diketahui meminum ASI Sarwendah. Seperti yang diketahui, artis berusia 30 tahun tersebut memang tengah memberi ASI untuk putrinya yang baru lahir, Tania Putri Onsu. Sontak mendengar kabar ini, publik pun menjadi bertanya-tanya, mengapa bisa Bertrand meminum susu ibu sambungnya itu? Dan apa alasan yang mendasari hal tersebut menjadi hal yang wajar untuk dilakukan? Tak disangka, tak diduga bahwa kesediaan Sarwendah untuk memberikan ASI-nya pada Bertrand berawal dari ungkapan lugu yang diucapkan putranya ini. Pasalnya Bertrand menunturkan jika dirinya tidak pernah merasakan ASI dari ibu kandungnya. Bukan itu saja, sejak bayi Bertrand mengaku hanya diberikan teh manis, bukan ASI seperti kebanyakan bayi lainnya. Mendengar ungkapan sang anak, ternyata membuat hati Ruben dan Sarwendah tergerak untuk memberikan ASI kepada putra tercintanya tersebut. Dikasih ASI itu karena ada satu momen di mana Bertrand itu sedih dan diam saja. Bertrand melihat adiknya disusui oleh ibunya, ya itu Bertrand hanya bilang, bahagia ya bun, jadi Tania dia minum air susu ibu. Kenapa emangnya? Ya kakak waktu kecil minumnya teh manis, itu katanya Bertrand, ya. Oh gitu, udah. Jadi saya tidak mau wawancara dia seperti apa, enggak. Akhirnya karena dia sudah anak kami, ya kita minum. Dia, kakak mau minum susu bunda, kan Wenda ada yang dipampin, di apa istilahnya, dipompa. Ada yang dipompa. Jadi memang kita punya lemari khusus ASI, ya udah itu buat Bertrand gitu. Jadi pagi dia minum setiap pagi, kalau malam dia mau minum. Paling banyak dia 2 sampai 3 kali lah. Jika ada anggapan publik yang mengatakan bahwa minum air ASI akan memiliki hubungan darah kepada sang ibu, itu pun tidak dipedulikan oleh Ruben. Menurutnya, meski seandainya Bertrand tak meminta untuk meminum ASI sekalipun, Bertrand akan selalu dianggap sedarah baik itu oleh Ruben maupun sang istri. Meski dianggap tabu oleh sejumlah warganet, hal tersebut rupanya tak mengurungkan niat Ruben ataupun Sarwendah untuk tetap memberikan asupan ASI kepada Bertrand. Terlebih menurut pria kelahiran Jakarta itu, Bertrand mengaku senang dapat merasakan ASI seperti dua adiknya, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Bahkan dalam sehari bocah bersuara emas ini dapat meminum ASI hingga 2 kali. Selain itu, Ruben pun sampai menyediakan sebuah kulkas khusus yang berisikan ASI Sarwendah untuk diminum Bertrand sehari-hari. Ya dia seneng aja, normal dia pengen merasakan ASI, minum ASI itu kayak apa gitu aja. Dan sampai sekarang ASI yang dipompa itu ya buat Bertrand satu kulkas. Berarti jadi rutin gitu ya Bob? Jadi rutin pagi sore. Ya kalau siang dia mau minum, pulang sekolah pagi malam dia pasti minum. Jika dipikir-pikir, sebenarnya memang tak pernah salah apabila seorang ibu ingin memberikan ASI kepada anaknya. Terlebih air susu ibu atau ASI merupakan makanan pokok bayi untuk menunjang tumbuh kembangnya. Hanya saja mungkin sebagian orang mempertanyakan bagaimana bisa memberikan ASI kepada anak yang telah berusia sekitar 13 tahun. Tentu, melihat apa yang dilakukan Sarwendah dalam memberikan ASI-nya kepada Bertrand justru meninggalkan tanda tanya besar di benak publik. Banyak dari mereka pun mempertanyakan apakah hal itu mampu membawa dampak positif untuk kesehatan Bertrand atau sebaliknya akan berdampak buruk bagi Bertrand di kemudian hari. Pertanyaan itulah yang kini tengah mengganjal di benak sebagian orang. Melihat polemik yang terjadi, membuat tim Insert pun mencoba menemui seorang dokter sekiranya untuk mencari fakta terkait apakah kandungan gizi dalam ASI sesuai atau tidak ketika diberikan kepada anak remaja atau dewasa sekalipun. ASI diberikan pada anak usia 13 tahun, boleh atau tidak? Boleh.
Tapi apakah cukup kebutuhan kalori untuk anak usia 13 tahun dengan bayi baru lahir? ASI diproduksi untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayi perlu makanan tambahan atau makanan pendamping ASI. Jadi untuk anak usia 13 tahun, kebutuhan kalorinya jauh lebih banyak dibanding bayi baru lahir. Jadi boleh bisa diberikan, tapi tetap makan makanan yang lain. Kemudian, apakah kandungan ASI cukup untuk anak usia 13 tahun? Jawabannya tentu tidak cukup, ya. ASI diberikan atau kandungan gizinya sesuai untuk bayi baru lahir. Kadar proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, vitamin mineralnya adalah untuk bayi yang baru lahir. Sedangkan anak usia 13 tahun kebutuhannya jauh lebih banyak. Apakah ada dampak negatifnya? Tidak ada, karena ASI adalah makanan terbaik untuk bayi baru lahir. Jadi untuk anak usia 13 tahun boleh saja mengkonsumsi ASI, tapi tentunya tidak ada dampak yang terlalu signifikan untuk anak usia 13 tahun dibanding untuk bayi yang baru lahir. Kemarin April diwakili kerabat terdekatnya menemui Minola Sebayang sebagai kuasa hukum Ruben Onsu yang juga merasa tercemar nama baiknya atas video yang disebarkan April ini. Mereka berusaha untuk melakukan perdamaian juga dengan Ruben, lantas bagaimanakah hasilnya? Ya intinya proses tetap berjalan ya. Kita hormati proses tetap berjalan, tapi pihak Mas Ruben sudah memaafkan, tapi prosesnya tetap berjalan. Nah ini kita pingin April bisa segera ketemu sama Mas Ruben ya, dan kita pinginnya juga April itu ya biar istirahat di rumah karena dia sudah shock, jadi kalau bisa sih nggak banyak tampil di mana-mana gitu. Perwakilan keluarga April juga menyampaikan bahwa kesulitan untuk menemui Ruben untuk meminta maaf secara langsung. Untuk Mas Ruben, secara pribadi kami mewakili keluarga April pertama kali sangat meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga saja, ya kita tahu Mas Ruben sudah berlapang dada untuk memaafkan April, tapi kita ingin segera ketemu secara langsung agar masalah ini benar-benar clear. Gitu. Meskipun proses hukum tetap harus kita hormati. Sejalan dengan apa yang dikatakan perwakilan keluarga April, Minola Sebayang sebagai kuasa hukum Ruben mengaku sudah meminta maaf dan diterima, namun belum bisa mencabut laporan yang sudah ia layangkan kepada akun YouTube tersebut. Tidak jadi persoalan, permohonan maafnya tetap sudah diterima oleh Ruben dan Ruben sudah memaafkan, tapi izinkan prosesnya tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena ini untuk memastikan bahwa orang akan melihat bahwa kita tidak settingan. Kita juga tidak main-main ketika membuat laporan, sehingga akhirnya kalau ada orang lain yang akan melakukan hal yang serupa, mereka juga akan berpikir bahwa kita tidak akan selesai dengan minta maaf saja, tapi kita mengedepankan proses hukumnya, law enforcement-nya. Kalaupun memang misalnya mau ada perdamaian, biarkanlah pihak penyidik kepolisian yang akan menjadi mediator. Ya, mengingat ini kan juga delik aduan, ya, menjadi mediator. Syukur-syukur tergerak hati klien kami untuk berubah pikiran dan kemudian mengakhiri persoalan ini. Ternyata hal ini tak serta-merta dilakukannya. Ruben memiliki alasan tersendiri untuk tetap melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Kira-kira apa alasannya, pemirsa Insert? Ruben ingin dia mendapatkan keadilan, dia mendapatkan kepastian, dan namanya tidak dicemari. Ya, dengan proses hukum ini mudah-mudahan masyarakat jadi semakin paham bahwa Ruben tidaklah terlibat dengan yang namanya pesugihan. Jadi kalaupun misalnya kemudian hari ini semua usaha kulinernya dia itu ramai pengunjung, itu bukan karena faktor X tadi itu. Nah, meskipun tentunya sekali lagi Ruben sudah memaafkan,